Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik serta anak-anakku semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah merayakan naiknya Tuhan Yesus ke surga. Begitu pula saudara-saudara kita di seluruh dunia memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Nah, perayaan hari ini dengan suasana hari ini yang berbeda membuat saya pribadi makin merindukan ya, kapan Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita gereja di angkasa, di awan-awan ya. Dan saya membayangkan kalau hal itu nanti terjadi, pasti dunia ini akan gempar, dunia akan menjadi heboh ya. Nah, tetapi baiklah Bapak Ibu Saudara, kita sudah punya pokok bahasan tersendiri untuk hal itu. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk meneliti semua pesan-pesan sebelum Tuhan Yesus kemudian naik ke surga. Ya, sekarang saya minta tolong Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitab masing-masing ya. Nah, saya awali dengan permisalan ya. Bapak Ibu Saudaraku, semisal Anda akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh dan Anda akan meninggalkan keluarga Anda, meninggalkan sahabat Anda untuk waktu yang cukup lama, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Saya yakin Anda akan datang kepada mereka, Anda akan bicara kepada mereka, Anda menceritakan kau akan pergi, apa tujuanmu, apa maksudmu, engkau berapa lama akan pergi, di mana engkau akan tinggal, dan sebagainya ya. Engkau pasti juga menitipkan pesan kepada mereka. Mungkin engkau juga membuat janji, nanti kalau aku pulang aku akan ya. Nah saudaraku, bahkan mungkin Anda juga minta supaya mereka mendoakanmu. Engkau juga akan mendoakan mereka ya. Nah, bukankah itu yang akan kita lakukan saudaraku ya. Nah, jangankan untuk pergi ke satu tempat yang jauh untuk waktu yang sangat lama ya saudara. Anda yang saat ini bekerja, punya anak kecil, Anda pun akan melakukan hal yang sama ya. Anda berangkat bekerja, Anda berpamitan kepada anak Anda katakan apa? Nah, nih atau nyo ya, papi mau berangkat kerja ya. Di rumah kamu baik-baik aja, jangan nakal ya. Papi kerja cari uang supaya papi bisa beli susu buat kamu. Ya, jangan rewel, bantuin mami ya, jangan bertengkar sama kakak atau sama adik ya. Kakak jaga adiknya ya, nanti kalau papi pulang, papi bawa oleh-oleh, papi bawa es krim atau papi bawa makanan yang kamu suka, bawa mainan dan sebagainya ya. Nah, itu yang kita lakukan. Begitu pula Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dia juga tahu dia akan bangkit, dan sudah itu dia akan naik ke surga ya. Nah, dia tahu tidak lama lagi semuanya itu akan terjadi. Sementara saudaraku, Tuhan Yesus ini selama 3,5 tahun sudah punya ikatan batin yang begitu kuat dengan murid-muridnya ya, yang 12 itu. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi Tuhan juga punya ikatan batin juga dengan murid-murid yang begitu banyak ya saudaraku. Dan dia tahu ya, tidak mudah untuk meninggalkan mereka ya, karena dia akan pergi bukan untuk 1-2 hari saja, tetapi Tuhan akan pergi meninggalkan dunia ini untuk waktu yang cukup lama bagi kita anak-anak manusia ya. Karena itu Tuhan Yesus mulai memberitahukan semuanya itu kepada para murid bahwa dia akan pergi untuk meninggalkan mereka. Nah, semuanya itu dicatat saudara, dengan teliti oleh Rasul Yohanes, murid yang paling dikasih oleh Tuhan. Nah, karena itu saya ingin mengajak Anda untuk membuka sekarang Injil Yohanes ya. Kita akan melihat mulai pasal 14 sampai pasal yang ke-21 ya. Nah, tentu saja kita tidak akan membaca semuanya kata demi kata, tetapi kita akan membaca judul-judulnya saja ya. Karena apa? Karena kita terus terang saja dibatasi oleh waktu, oleh durasi, dan oleh kuota kita ya saudara. Nah, kita akan baca judul-judulnya nanti, dan saya minta tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan. Saya harap Anda berusaha mengingat-ingat. Kalau susah mengingat ya sebaiknya mungkin Anda catat ya. Oke, saudara, kita mulai ya. Nah, Yohanes pasal yang ke-14 ya, perikop yang pertama, judulnya adalah Rumah Bapa ya. Saya yakin Anda sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar macam-macam khotbah dari perikop ini, dan Anda sudah tahu lah garis besar apa yang dicatat pada perikop ini. Pada perikop ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi kepada Bapa ya. Dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita ya, yang percaya kepadanya. Nah,
Tuhan juga mengatakan kenapa dia pergi meninggalkan kita, menyiapkan tempat, karena Tuhan ingin di tempat mana dia berada, di situ pula kita berada. Nah, tangkap ini seru. Ini isi hatinya Tuhan. Tuhan itu ingin kita bersama dengan dia. Tidak ada di isi hatinya Tuhan menginginkan kita masuk ke dalam api neraka. Ya, Tuhan ingin kita bersama dengan dia di surga. Amin, seru. Ya, nah, yang kedua perikopnya, judulnya apa? Tuhan Yesus menjanjikan penghibur atau penolong yang lain. Nah, saya yakin Anda juga sudah tahu garis besar perikop ini. Di sini Tuhan menjanjikan akan memberikan Roh Kudus, Roh yang akan menggantikan Tuhan Yesus untuk menyertai, menjaga, menolong, mengajari para murid untuk kita bersama-sama mengasihi Tuhan. Ya, kenapa Tuhan memberikan penolong yang lain? Karena Tuhan tidak tega, Tuhan tidak rela meninggalkan para murid dan juga kita yang percaya kepadanya untuk menjadi terlantar seperti orang yang tidak punya ibu dan bapak. Nah, karena itu Tuhan berikan Roh Kudus, ya. Ya, kenapa mesti Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini keberadaannya adalah roh, ya, tanpa tubuh. Nah, dengan itu Roh Kudus tentu lebih leluasa dibandingkan Tuhan Yesus untuk menyertai semua orang yang percaya kepadanya dari masa ke masa dan dimanapun mereka berada. Ya, nah, setelah di tengah-tengah perikop itu, ya, coba Anda lihat pasal 14 ayat 21 dan ayat 23. Di situ Tuhan Yesus menyebutkan bahwa salah satu maksud Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus adalah supaya kita diberikan kemampuan untuk apa? Mengasihi Tuhan. Sebab kata Tuhan, siapa yang mengasihi aku, dia memegang dan melakukan perintahku. Jadi kalau dibalik, kalau kita ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, maka kita di hadapan Tuhan itu menjadi orang yang mengasihi dia. Nah, ini dikatakan Tuhan di dalam konteks pasal 14 yang diawali dengan judul apa tadi? Rumah Bapa. Artinya apa, Kalau kita memang ingin pergi ke rumah Bapa suatu saat nanti, ya, maka yang harus kita lakukan apa? Simpel aja. Ya, kita mesti memegang dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Ya. Nah, pada alinea yang terakhir di pasal yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Coba Anda perhatikan ayat itu, ya. Nah, Tuhan meninggalkan damai sejahteranya di dunia ini, di bumi ini, ya. Damai sejahtera yang kata Tuhan tidak bisa dunia berikan. Ya, kalau boleh ya disebut barangnya itu sudah ditinggal Tuhan di dunia ini. Hanya saja tidak semua orang di dunia ini dapat menemukan damai sejahtera Tuhan. Ya, bahkan maaf ya, tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen dapat menemukan barang ini, damai sejahtera ini. Sebab damai sejahtera ini hanya bisa ditemukan dan diakses lewat doa dan sembahyang. Ya, nah karena itu kalau Anda mau berdoa, Anda mau sembahyang, maka yang terjadi adalah damai sejahtera Tuhan itu akan turun ke atasmu. Hatimu akan damai. Jadi kalau hati Anda saat ini tidak damai, saudaraku, apa yang harus Anda lakukan? Sembahyang, ya. Anda akan menemukan damai sejahtera itu. Nah, selanjutnya, saudara, ya, pasal yang ke-15. Judulnya apa? Perikop yang pertama judulnya pokok anggur yang benar. Nah, di sini Tuhan berpesan supaya kita semua ini, maaf ya, supaya kita tahu diri, tahu bahwa diri kita ini hanya ranting yang perlu untuk ranting yang perlu selalu melekat kepada pohon, yaitu kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap hidup dan pada waktunya kita dapat menghasilkan buah. Ya. Artinya apa sih yang Tuhan minta? Artinya Tuhan ingin kita tetap melekat, kita tetap menjaga hubungan, menjaga kontak kita dengan Tuhan. Nah, kalau pakai bahasa sekarang itu begini, ya, jangan lupa telepon. Ya, kalau engkau nanti sudah sampai di sana, jangan lupa ditelepon. Ya, kalau ada waktu juga jangan lupa telepon. Teleponmu jangan dimatikan. Kalau papi, mami telepon diangkat. Ya. Nah, kalau mungkin di dalam grup pesannya jangan live grup, ya. Kalau bisa video call, ya. Nah, kalau nanti
kamu sampai di sana, jangan lupa telepon. Kalau papi telepon, jangan lupa untuk terima, diangkat. Ya, kalau tidak diangkat ya nanti papi tidak kirim itu uang kuliahmu, tidak kirim uang kosmu, tidak kirim uang bulananmu. Ya, nah seperti itulah ya saudaraku ya. Kalau kita ini hidup, kita jangan lepas kontak dengan Tuhan ya. Kalau kita lepas dengan Tuhan ya, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan ya, yang terjadi apa? Kita akan mati. Kita akan layu, lama-lama kita akan mati. Boro-boro berbuah, kita pasti akan mati ya. Nah, karena itu jagalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Lalu perikop yang kedua di pasal yang ke-15, judulnya apa? Perintah supaya saling mengasihi. Ya, seperti tadi yang saya misalkan, kalau kita orang tua akan berangkat ya, kita pesan kepada anak-anak kita yang rukun ya nak ya, jangan bertengkar, jaga adik, kakak jaga adik, adik jangan bertengkar sama kakak. Nah, Tuhan juga berpesan begitu kepada kita ya. Tuhan ingin kita ini sebagai sesama anak-anak Tuhan, kita rukun, kita bersatu, kita saling mengasihi. Bahkan Tuhan ingin kita mengasihi satu dengan yang lain ini seperti caranya Tuhan mengasihi kita, yaitu apa? Merelakan nyawanya bagi sahabatnya. Nah, saudaraku, Tuhan ingin kita punya solidaritas satu dengan yang lain, sesama anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita ini dianggap musuh bersama oleh dunia ini ya. Coba Anda sambil lihat judul yang ketiga. Judulnya apa, so? Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Bagi dunia kita ini musuh ya. Nah, karena itu jangan kaget ya apabila dunia membenci kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri dibenci oleh dunia. Itu yang Tuhan katakan. Ya, karena Tuhan saja dibenci, kita juga pasti akan dibenci. Tetapi Tuhan pesan jangan takut. Ya, coba Anda lihat alinea terakhir di pasal itu ya. Bunyinya apa? Ya, di sana Tuhan kembali menyebutkan tentang Roh Kudus, penghibur. Ya, jangan takut kalau kita dibenci. Tuhan kasih kita penghiburan, yaitu lewat Roh Kudus. Nah, kemudian pasal ke-16 ya. Nah, pasal ke-16 ini kalau kita nanti baca seru ya, isinya semuanya secara keseluruhan isinya adalah pengulangan-pengulangan dan juga penjabaran-penjabaran apa yang telah Tuhan Yesus sebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Dan Tuhan juga memberikan afirmasi kelak apabila semuanya ini nanti terjadi, apabila nanti Yesus ditangkap, kemudian dia disalibkan, supaya murid-murid tidak menjadi kecewa. Begitu pula kalau nanti Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak nyaman bagi para murid, supaya para murid tidak kaget, tidak menjadi kecewa ya. Dan para murid mesti menyiapkan diri bahwa akan ada nanti permusuhan-permusuhan kepada mereka ya. Nah, saudaraku, itu yang dibicarakan di pasal yang ke-16. Nah, sekarang kita lanjut ya, pasal 17. Pasal 17 judulnya apa? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Cuman ini saja ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, kalau kita pergi akan berpisah, kita pasti berdoa untuk anak-anak kita yang akan kita tinggalkan, dan kita juga minta mereka berdoa untuk kita. Tuhan Yesus juga begitu ya. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang 12 itu, dan juga untuk semua orang yang percaya kepada mereka kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan mereka para murid ini, termasuk juga kita ya. Jadi doa Tuhan Yesus di pasal 17 ini juga doa Tuhan Yesus untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan Yesus doakan untuk kita ya? Kalau kita baca, Tuhan Yesus ini menitipkan kita ya, gerejanya kepada Bapa, supaya Bapa memelihara kita di dunia ini. Nah, saya rasa itu juga yang dilakukan oleh semua orang tua ketika berdoa untuk anak-anaknya. Kami orang tua itu berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan, titip anakku yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang saat ini sedang ada di tempat yang jauh, yang saat ini sedang kerja di luar kota. Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka ya. Nah, karena itu kepada kalian anak-anak ya, saudaraku, ingatlah dan bersyukurlah bahwa engkau punya papi mami yang berdoa untukmu ya. Nah, satu hal yang penting yang perlu kalian ingat,
Jangan bikin mereka kecewa. Jangan bikin hal-hal yang membuat orang tuamu menjadi malu. Tapi buatlah orang tuamu menjadi bangga. Ya. Nah, begitu pula Bapak Ibu Saudara, kita semua juga mesti begitu. Tuhan meninggalkan kita. Tuhan menitipkan kita kepada Bapa. Tuhan juga ingin kita memuliakan namanya. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan. Ya. Lah, apa yang perlu kita lakukan? Caranya simpel aja kalau kita baca. Tuhan ingin kita bersatu, itu yang Tuhan Yesus doakan. Tuhan ingin kita rukun, Tuhan ingin kita bersatu. Seperti orang tua ingin anak-anaknya rukun. Nah, dengan kerukunan itu kita membuat nama Tuhan itu dimuliakan. Ya, dunia akan tahu bahwa betul Yesus itu adalah utusan Allah. Itu yang Tuhan Yesus harapkan, saudara. Ya. Nah, Tuhan ingin kita semua sesama anak-anak Tuhan, bukan hanya kita di gereja kita saja, tetapi dengan semua anak-anak Tuhan di gereja-gereja yang lain juga. Kita ini punya punya kesehatian, punya perasaan yang sama bahwa kita adalah sama-sama anak-anak Tuhan. Ya, nah saudaraku, ini saya sedikit cerita ya. Saya merasa sedih ya menyaksikan di media sosial itu bertaburan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang memiliki nama-nama yang besar, dan mereka ini saling mencela satu sama yang lainnya ya, mencela khotbahnya, mengomentari khotbah orang lain ya, dan itu ada di media sosial. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada di media sosial ada yang mengajak berdebat di ruang terbuka di media sosial. Sampai akhirnya Departemen Agama mengeluarkan himbauan supaya jangan melakukan perdebatan di media sosial. Aduh, saudaraku, ini sungguh-sungguh satu hal yang sangat memalukan nama Tuhan. Kenapa sih mesti mengomentari khotbah orang lain di dalam khotbah kita? Ya, nah kiranya ada mujizat ya yang membuat apa yang saya sampaikan pada saat ini entah bagaimana bisa kedengaran oleh beliau-beliau itu. Ya. Nah, saudara, yang penting buat kita adalah mari kita ini menjaga nama baik Tuhan. Ya, kita jaga kerukunan kita dengan semua anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin juga pasti ada lah ya, namanya kita bergaul, namanya kita berteman, bersosialisasi. Mungkin ada juga oknum saudara-saudara kita seiman yang bisa saja memusuhi kita atau mencari gara-gara dengan kita. Bahkan mungkin ada saudara seiman yang mungkin merugikan kita, menyakiti hati kita ya. Nah, saya tahulah Anda itu pemberani ya, tapi saya mohon untuk nama Tuhan, tahanlah dirimu, tahan amarahmu, tahan emosimu. Kenapa? Karena kita semua harus menjaga nama baik Tuhan ya. Ini yang harus kita ingat, saudara. Nah, selanjutnya saudara, pasal 18 dan pasal 19 itu mencatat tentang Tuhan Yesus yang ditangkap, disidang, divonis, dieksekusi, disalib, bahkan kemudian Tuhan Yesus mati sampai akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan. Ya, itu sampai pasal 19. Pasal 20 mencatat Tuhan Yesus yang bangkit pada hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Itu kenapa kita merayakan ibadah kita hari Minggu? Karena itu hari kebangkitan Tuhan. Nah, suatu hari nanti ya, secara offline dan off the record nanti kita bahas hari apa sih sebenarnya Tuhan Yesus wafat di kayu salib ya. Nah, sekarang ini kita bicara ini dulu, saudara ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mencatat bahwa Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ya. Nah, pernahkah Anda memikirkan mengapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya hanya kepada murid-murid? Kenapa Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada Pilatus, kepada Herodes, kepada imam-imam kepala atau semua orang yang memusuhi dia? Nah, coba nanti Anda renungkan ya pertanyaan saya ini, cari jawabannya. Kalau Anda sudah ketemu jawabannya, tolong kasih tahu saya ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu pasal yang ke-21 ya, saudara ya. Nah, judul pasal yang ke-21 adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, kita pernah juga membicarakan pasal ini ya. Nah, kali ini saya ingin menambahkan sedikit supaya Anda mengerti ya. Di dalam perikop ini secara eksplisit Tuhan Yesus menunjukkan demonstrasi kuasanya ya, bahwa kuasanya Tuhan Yesus masih sama sebelum dan sesudah dia mati dan sesudah dia bangkit. Kuasanya sama, tidak berkurang ya.
ketika dia mengatakan kepada Petrus, tebarkan jalamu, dan ketika perintah Tuhan Yesus itu dilakukan, maka mujizat terjadi. Catat ini, kalau perintah Yesus kita lakukan, mujizat terjadi. Jadi kalau Anda ingin mujizat, lakukan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Tuhan Yesus ingin kita melakukan perintahnya. Nah, supaya Anda juga mengetahui dan supaya Anda tambahkan ya, peristiwa ini terjadi di mana? Di Danau Tiberias atau Danau Galilea ya. Ini adalah tempat yang sebenarnya jauh ya, di sebelah utara kota Yerusalem ya. Yerusalem tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit ya. Tapi kali ini Tuhan Yesus berada di Galilea atau di Danau Galilea, tempat yang jauh di sebelah utara ya. Bahkan provinsinya aja beda ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus bisa berada di sana ya. Bahkan Tuhan Yesus lebih dulu daripada murid-muridnya berada di Galilea. Sebelum mereka sendiri berencana berangkat ke sana, sebelum ada pikiran ke sana, Tuhan Yesus sebelum wafat, Tuhan Yesus pernah berkata, nanti aku akan mendahului kamu ke Galilea setelah aku bangkit, kata Tuhan. Nah, semuanya itu kemudian terjadi seperti yang Tuhan Yesus katakan ya. Artinya apa? Artinya bahwa pengetahuan Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya. Bahkan eksistensinya setelah dia bangkit, tubuhnya yang dia pakai setelah dia bangkit ini adalah tubuh yang mulia, ya. Tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh dimensi baik ruang maupun waktu. Nah, saudaraku, tidak seperti murid-murid ya, yang perlu berjalan dari Yerusalem ke Galilea berhari-hari. Ya, apalagi kalau mereka harus melipir ya, tidak melewati daerah orang Samaria. Mereka akan butuh waktu berhari-hari. Tetapi Tuhan tidak, ya. Dalam sekejap mata Tuhan Yesus bisa berada di tempat yang Tuhan kehendaki, ya. Ingat saja, peristiwa ketika semua pintu terkunci. Murid-murid ada di dalam ruangan, tetapi Tuhan Yesus dapat dengan leluasa berada di ruangan itu. Maaf, Tuhan Yesus dapat dengan leluasa masuk ke ruangan itu. Karena itu apa, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bertindak, dalam sekejap mata semuanya itu bisa terjadi. Ya. Nah, ini yang harus kita tangkap dalam perikop ini, ya. Kalau Tuhan berkehendak, ya, dan Tuhan bertindak dalam sekejap mata, semuanya bisa terjadi. Syaratnya apa, lakukan yang Tuhan perintahkan. Nah, perikop ini, ya, pasal 21 ini kemudian dilanjutkan dengan judul-judul, ya, gembalakanlah domba-dombaku, ya, dan kemudian murid yang dikasihi, judulnya yang selanjutnya, dan juga kata penutup. Nah, dua perikop itu sebenarnya berisi tentang pembicaraan pribadi Tuhan Yesus dengan Petrus, ya. Tetapi walaupun ini dikatakan kepada Petrus secara pribadi, namun pesannya juga berlaku secara universal untuk kita juga yang percaya kepadanya, ya. Apa yang dipesankan, ya, bahwa Tuhan berpesan begini, kalau memang kamu mengasihi aku, maka kamu gembalakan domba-dombaku, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi dan memelihara domba-domba Tuhan, baik domba kecil maupun domba dewasa. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal jiwa-jiwa atau orang-orang yang sebenarnya ada di sekeliling kita. Ini bicara tentang keluarga kita. Kalau di keluarga kita itu bisa bicara tentang istri, anak-anak, cucu, ya. Juga bicara soal saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Hakikatnya apa, Hakikatnya adalah Tuhan ingin, kalau memang kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan ingin kita punya hati yang suka peduli, hati yang mengasihi dengan kasih yang nyata di dalam perbuatan. Ya, mengasihi Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang,
Itu yang Tuhan kita maknai dengan benar. Kita mengasihi Tuhan tidak cukup dengan kata-kata aku mengasihi Engkau Yesus, tetapi mengasihi Tuhan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan juga menunjukkan kasih kita secara nyata dalam perbuatan kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kembali mengingatkan, apabila hari ini Anda termasuk orang yang beruntung, jangan lupa berbagilah dengan mereka yang kurang beruntung. Kalau hari ini engkau memiliki, jangan lupa berbagilah dengan mereka yang tidak punya, ya. Berbagilah dengan mereka yang saat ini sedang membutuhkan, ya. Nah, yang terakhir, saudara, ya, sebuah pertanyaan, walaupun sebenarnya ini pertanyaan bodoh begitu ya, tetapi supaya Anda juga belajar mengetahui apa maksudnya Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus yang waktu itu naik ke surga, murid-muridnya ditinggal? Ya, kenapa para murid itu ditinggalkan? Bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus tetap berada di surga dan belum datang juga untuk kita. Mengapa murid-murid pada waktu itu tidak diajak? Ya. Atau sekarang kita, mengapa Tuhan juga belum datang? Ya. Jawabannya ternyata begini, saudara. Jawabannya karena Tuhan itu ingin sebanyak-banyaknya orang percaya kepada Dia. Ya. Bila pada waktu itu, ya, 12 murid itu diangkat, atau mungkin 120 orang muridnya itu diangkat, maka yang terjadi adalah, ya, Injil itu cuma milik mereka aja. Yang selamat ya mereka saja. Kita yang saat ini, ya, percaya kepada Tuhan ini, ya, tidak akan bisa menjadi percaya kalau para murid pada waktu itu semuanya diangkat oleh Tuhan. Ya, Injil keselamatan tidak akan sampai kepada telinga kita. Kita tidak akan pernah mendengar kabar baik, yaitu Injil. Nah, begitu pula, saudaraku, kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, itu artinya Tuhan juga masih ingin banyak orang percaya kepadanya lewat kita, ya. Nah, karena itu kita ini punya tugas, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-28, Tuhan Yesus memberikan amanat agung, ya. Oke lah, kita bicara yang simpel aja dulu, ya. Tugas kita itu memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil artinya kabar yang baik, ya. Kabar yang baik. Kita disuruh menyampaikan kabar yang baik, ya. Kita mulai dengan yang sederhana aja, pakailah mulut kita untuk menyampaikan kabar yang baik. Jangan kita pakai mulut kita untuk mengatakan kabar yang tidak baik, apalagi kejelekan-kejelekan orang. Anda tahu, Anda lihat, Anda dengar, tolonglah cukup sampai pada diri Anda saja. Tidak usah Anda ingin membagikan kabar yang tidak baik, ya. Nah, sekarang ini bukan hanya mulut, tetapi juga jemari-jemari kita, ya. Janganlah kita ini, ya, suka-suka berbagi kabar-kabar yang tidak baik, apalagi kabar itu hoax. Lah, taunya gimana itu hoax atau enggak? Ya, Anda selidiki, ya, Anda teliti, benar enggak ini, ya. Tapi kok sepertinya kita ini kekurangan pekerjaan begitu, ya, lebih baik, apa yang kita dapat, apa yang kita terima dari teman kita, coba kita tahan dulu lah. Tidak usah buru-buru untuk membagikannya. Siapa tahu itu hoax, ya. Nah, pada akhirnya daripada khotbah ini, ingatlah kembali pesan-pesan Tuhan, janji-janji Tuhan, dan juga doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk kita. Dan apa yang menjadi keinginan Tuhan, mari kita wujudkan. Jangan kita permalukan nama Tuhan, ya. Dan marilah kita terus berjuang untuk mengasihi, ya, semua orang, ya. Mengasihi ini perlu perjuangan, saudara. Tidak mudah untuk mengasihi, apalagi kalau orang itu pernah merugikan kita, ya. Tapi mari kita berjuang untuk melakukan hal itu, ya. Berjuanglah untuk mengasihi orang yang bahkan merugikan, menyakiti hatimu, ya. Mengasihi semua jiwa. Dan
Berusahalah juga untuk selalu berbagi ya kepada mereka yang membutuhkan ya. Dan kemudian tadi saya katakan, beritakanlah kabar yang baik ya, yang membuat orang bersemangat, yang membuat orang percaya, yang membuat orang terinspirasi melakukan hal-hal yang baik ya. Nah, apabila nanti Tuhan datang, kiranya kita semua anak-anak Tuhan, kita boleh bersama-sama diajak Tuhan naik ke angkasa, berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Haleluya. Amin, saudaraku. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan pujian kita, Engkau Ada Bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lagi katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Itulah isi hati Tuhan pada kita. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Kita patut bersyukur karena betul benar Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu tanpa ibu bapak, terlantar, tidak. Tapi Tuhan menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya, dan Tuhan memelihara kita. Dan marilah saudara, hari ini kita memperingati naiknya Tuhan ke surga, membuat kita makin bergairah, makin percaya bahwa sungguh Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin kita ada bersama dengan Dia di dalam kerajaan-Nya. Tuhan menyiapkan tempat buat kita semua. Dan hari-hari ini kita bersyukur Tuhan menyatakan penyertaan-Nya, pemeliharaannya pada kita. Dan biarlah kita juga makin merindukan kedatangan-Nya untuk membawa kita bersama-sama dengan Tuhan di sana. Mari kita lakukan apa-apa yang Tuhan pesankan, apa-apa yang Tuhan perintahkan. Roh Kudus yang selalu akan menolong kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa untuk segala firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Sungguh kami percaya dan kami berbahagia, beruntung. Kami merasa sangat beruntung menjadi anak-Mu, menjadi orang yang percaya kepada-Mu. Karena bagi kami telah Engkau sediakan tempat di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Bahkan kalau kami melayani Engkau dengan tekun, dengan setia, bukan hanya tempat yang Engkau sediakan, tetapi juga upah dari segala jerih lelah pekerjaan kami. Kami bersyukur kalau kami juga boleh melakukan segala kehendak-Mu, kami pun akan beroleh upah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Terus kuatkan kami, terus sertai kami. Roh Kudus terus beserta dengan kami, tuntun kami, bimbing kami, ingatkan kami, ajari kami untuk selalu melakukan kehendak Bapa. Buat hati kami selalu memegang perkataan firman-Mu Tuhan. Dan buat kami juga selalu memegang apa yang Engkau perintahkan dan melakukannya dengan tekun, dengan setia, walaupun ada kesulitan-kesulitan. Dan buat kami juga untuk selalu menjaga kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajar kami untuk menjaga kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan ajar kami juga untuk menunjukkan kasih kami kepada semua orang, kepada semua jiwa yang ada di sekeliling kami. Keluarga kami, sanak famili kami, teman sahabat kami. Kami memuliakan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami. Semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah dan buatlah kami melakukannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi jangan lupa untuk terus berdoa. Doakan juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang perlu kita doakan, yang sakit, dan doakan juga bangsa dan negara kita. Dan kembali saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk kita terus beribadah lewat media online ini, ya, dan mintakan supaya kembali kita dapat segera bertemu, berkumpul di dalam rumah Tuhan, ya. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai penutup ibadah ini. Mari menadahkan tangan kita. Bapa yang di surga, terima kasih buat
kesempatan kami berkumpul berbakti kepadamu, memberikan diri kami melayani Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kembali kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kami doakan saudara kami Siang Yen, Tuhan, supaya Tuhan menolong kepadanya, memberikan pertolongan-Mu yang terbaik untuk dia, memberikan tubuhnya juga kelegaan Tuhan dari segala apa yang dirasakannya, sakitnya. Kami mohon Tuhan mengangkat. Tuhan juga memberikan tubuhnya kekuatan sehingga dia boleh terus berjuang, terus bersemangat untuk menjadi sembuh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan Tuhan memberikan iman, pengharapan, dan penghiburan senantiasa di dalam hatinya. Juga untuk semua para orang tua kami, para lansia, mohon Tuhan menjaga, melindungi. Dan bukan hanya mereka juga saja Tuhan, tetapi kami pun minta Tuhan juga menjaga, melindungi kami beserta semua anak-anak kami sekalian. Tuhan, Engkau menjaga kami terus. Kami perlu penyertaan perlindungan-Mu, menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Biar melalui pekerjaan kami peroleh rezeki, kami boleh berkat Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mendoakan bangsa dan negara kami kembali, supaya Tuhan juga terus menolong, memulihkan keadaan bangsa kami, supaya pada akhirnya kami semua dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan, di ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapak. Berikan hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kewibawaan, otoritas, ketegasan untuk menegakkan semua aturan. Dan buat semua rakyat juga patuh Tuhan, mentaatinya. Berkati para petugas medis, dokter, perawat, dan juga aparat-aparat keamanan, para relawan yang bertugas. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga menghibur hati mereka senantiasa. Juga keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan sementara bertugas. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kepala kami, anak-anak-Mu, dan berkatilah kami. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala apa yang kita perlukan datang dari Allah Bapa kita. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui akal memelihara hati, pikiran, jiwa, roh kita, bahkan tubuh kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Amin.